itu adalah pokok bagi kita. Kemudian yang kedua Bapak jemaah sekalian apa? Wa inna min syughuli yakfika ta'ah syughlan. Wa inna min syughuli, dari sekian banyak kesibukan, yakfika ta'ah syughlan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Ini Masya Allah Bapak jemaah sekalian, pentingnya taat ini Pak. Ya, makanya Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi tidak ada kesibukan yang paling baik kecuali kesibukan kita ngurus agama Allah ini. Tidak ada kesibukan yang harus kita urus kecuali hanya urusan ketaatan kepada Allah. Apalagi Allah mengatakan, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi kalau kita pengen betul-betul merasakan nikmatnya, sebagaimana nikmatnya siapa? Dilanjutkan kata Allah, "Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Kalau kita pengen merasakan nikmatnya sebagaimana para nabi, sebagaimana para orang-orang yang saleh, yang siddiq, pencinta kebenaran. Kalau kita pengen merasakan nikmatnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, pengen merasakan nikmatnya sebagaimana orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan menjadikan mereka sebagai teman yang baik, maka cukup apa? Cukup kita menjadi orang yang sibuk dalam urusan taat terhadap perintah Rasulullah dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau kita jadi orang taat, nikmat Pak. Tidak ada rasanya Pak. Sampai kata Allah, "Walahum yazanun." Tidak usah bersedih hati. Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Orang yang taat kepada Allah tidak perlu ada rasa takut, apalagi sedih, apalagi kecewa. Tidak ada Pak. Jadi orang taat kepada Allah itu nikmat. Nikmat sekali. Ya. Dikasih ujian, cukup kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian apa lagi? Dikasih kekurangan, cukup kita mengatakan Masya Allah. Dalam keadaan apapun, mereka tetap bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dia tetap taat kepada Allah. Nikmatnya orang taat itu enggak ketulungan. Serius. Maka kalau pengen tahu bagaimana orang bahagia, lihat bagaimana subuhnya. Kalau pengen tahu bagaimana orang bahagia, lihat bagaimana dia menjaga sholat 5 waktunya. Kalau pengen melihat orang yang bahagia, lihat bagaimana dia sibuk dalam urusan agama ini Pak. Ya, kalau pengen lihat orang yang bahagia, lihat bagaimana aktivitas orang itu, sesibuknya dia apapun. Ya, maka tidak ada perkara yang paling baik, tidak ada kesibukan yang paling baik kecuali kesibukan kita kepada Allah. Waktu itu seorang mu'allaf yang cukup terkenal di Indonesia, namanya Coach Stefan. Ya, begitu juga dengan guru-guru kami pernah mengatakan, sesungguhnya ini Pak, Bu, kehidupan kita ini, ya, dari pagi sampai malam itu hakikatnya kita ini hanya menunggu waktu sholat saja. Jadi menunggu waktu sholat, kemudian kita melakukan sholat di awal waktu, perbanyak zikir. Sisanya diisi dengan kerja, diisi dengan ya, bekerja di kantor, bekerja, berdagang, diisi dengan mengajar dan seterusnya. Tapi hakikat utamanya adalah kita menunggu waktu sholat. Maka tidak ada kesibukan itu selain hanya menunggu waktu sholat. Sebuah perkara kita bikin rumah dalam rangka untuk menjaga sholat kita lebih baik. Kita membuat bekerja dalam rangka untuk mengisi waktu untuk sholat. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, sekali lagi wa inna min syughuli yakfika ta'ah syughlan. Tidak ada dari sekian banyak kesibukan itu, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagi kita. Kemudian yang ketiga Bapak jemaah sekalian, ini hal yang pokok dalam kehidupan kita,
wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratun. Jadi apa yang ketiga, dari sekian banyak pelajaran, ya, ibrah, dari sekian banyak pelajaran, maka cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kamu. Ya, banyak kita belajar matematika, kita belajar kimia, fisika, kita belajar bahasa Inggris, kita belajar apapun. Semua pembelajaran, mau ilmu hikmah, mau ilmu laduni, mau ilmu apapun itu, eksakta, apalagi macam-macam. Semua pembelajaran di dunia ini, Bapak Jemaah sekalian, Ibu yang dirahmati Allah, ya, tidak ada pelajaran yang paling berharga, tidak ada pelajaran yang paling mantap, tidak ada pelajaran yang paling luar biasa kecuali kita, ya, kecuali apa? Kecuali ingat kepada kematian. Yakfikal maut ibrah, cukup kematian sebagai pembelajaran. Maka wajar Rasulullah mengatakan akthiru dzikra hadimil ladzati yaghnil maut, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Yaghnil maut, yakni kematian. Pertanyaannya Bapak jemaah sekalian, ya, apa nikmatnya mengingat kematian itu? Maka beliau menjelaskan, min aktsari, para ulama menjelaskan, min aktsari min dzakaril maut akrama bi thalathatin asya, kata beliau. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, nih, kita ini mau mati. Saya pulang kemarin hari Jumat. Itu karena ada tetangga kami yang meninggal dunia. Sesak sorenya gitu. Ya, belum maghrib sudah lewat dia, Pak. Ya, udah meninggal dunia. Saya pulang. Padahal masih cukup agak muda. Masih kurang lebih 50-an tahun. Walaupun rambutnya putih, tapi setidaknya sudah sesak dikit. Belum sampai maghrib sudah meninggal dunia. Habis isya langsung dikuburkan. Meninggal dia, Pak. Allah, cepat sekali gitu. Apalagi Masya Allah kemarin tanpa sengaja, ya, di sebelah kanan kita, atau lurus ke barat sedikit, Pak, di pertengahan jalan habis rapat, ya, dengan pemerintah setempat, gara-gara tidak lolos di pilkades, urusan pilkades, Pak, tetangga kita Bangka, tiba-tiba ada orang yang nggak terima, ambil celurit, dipacok, mati seketika, Pak. Allahul musta'an. Mudah. Nggak terima, keluarga pendukungnya datang lagi, Pak, ke suatu tempatnya. Apa yang terjadi, Bu? Nggak terima anaknya, kemudian bacok lagi, mati lagi, Pak. Ya Allah. Seketika di bulan Ramadan, katanya syaitan dibelenggu, ternyata tidak. Pembunuhan masih terjadi. Itu kapan saja, padahal mungkin bisa jadi. Masya Allah. Maka ingatlah kematian. Ya, mudah-mudahan kita ini selalu ingat kepada kematian. Coba kita jelaskan lagi, Pak, sedikit. Tidak apa-apa, agak panjang waktunya. Jadi apa kegunaan kita ingat kepada kematian? Ta'jilut taubah yang pertama. Orang yang selalu ingat kepada kematian, maka dia akan bersegera bertaubat kepada Allah. Ta'jilut taubah. Ada namanya ta'jil. Ta'jil itu istilahnya ta'jil, mempercepat buka puasa. Jadi kalau ada makanan di bulan Ramadan, ada apa? Takjil. Takjil itu artinya cepat. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ya. Jadi cepat. Makanan pembuka, bahasanya begitu. Itu takjil. Makanya takjil itu tidak ada langsung piring satu nasi, tidak ada. Biasanya cukup kurma 3 biji. Itu mempercepat pembatal puasa. Namanya takjil. Ajilan. Gitu. Ya, itu takjil. Jadi kalau ditanya apa itu takjil? Cepat. Jadi ta'jilut taubah, orang yang selalu ingat kepada kematian, maka dia akan mempercepat taubatnya kepada Allah. Kemudian yang nomor 2 apa? Wa qana'atil qalbi. Yang nomor 2 apa? Hati akan menjadi qanaah, menerima. Wa qana'atil qalbi. Jadi hati itu akan mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan, ya. Jadi perasa, jadi rasanya itu hatinya lembut. Kemudian apa? Wa nasyatil ibadah. Jadi yang ketiga apa? Bersemangat dalam melakukan ibadah.
Jadi kalau kita selalu ingat kepada kematian, pertama kita akan segera bertaubat. Yang nomor dua, hati akan mudah menerima kebaikan. Yang nomor tiga, kita akan semangat melakukan ibadah. Lalu bagaimana kalau kita ini susah mengingat kepada kematian? Ini juga dikatakan, waman nasiul maut, barang siapa yang suka lupa, tidak ingat kepada kematian, uqiba bi thalathati asya, maka dia akan ditimpa, ya, akan kena hukum dengan tiga perkara. Apa? Taswifut taubah. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubat. Coba apa ya? Ya, suruh bertaubat ditunda, suruh bertaubat ditunda. Ya, wa tarkur ridha bil kafaf. Jadi yang nomor dua, dia tidak ridha terhadap pemberian takdir. Ya, kemudian wat tagsila fil ibad. Dan yang ketiga apa? Dia malas beribadah kepada Allah. Maka kalau kita ini sudah mulai malas beribadah, mulai tidak ridha dengan takdir, sekali lagi ingat kepada kematian. Mudah-mudahan Bapak Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, singkat yang perlu kami sampaikan 20 menit ini, mudah-mudahan barokah hingga suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.